Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 5 akan mengobservasikan tentang kearifan lokal budaya yang ada di Serang, Banten. Dan di sini kita akan mengobservasi tentang debus. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Baik, saya sendiri Al-Farizi dari kelas AFI semester 6A. Kemudian yang di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Erik Ferdiansyah dari Asilatul Sahabat Islam A. dan sebelah kiri Saya Cahisna ini dari AFI 6A. Saya Roma Valia dari kelas AFI 6A. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan kita observasi tentang mengenai debus. Baik, di sini kami dari kelompok 5 kearifan lokal budaya mungkin akan menanyakan tentang perihal debus di Pager, Banten. Tentunya di sini di samping saya sudah ada narasumber. Sebelum itu saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Mohon maaf Pak, izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Asari sebagai pimpinan Seni Silat Debus Pager Banten Tunas Jaya yang bertempat di Pengampelan, Pengampel, RT 02 RW 01 Kecamatan Walantaka, Serang, Banten. Dan saya perkenalkan juga ini sebagai guru besar saya atas nama Bapak Haji Muhammad yang punya padepokan seni silat kombinasi debus Pager Banten. Mungkin awal saja Pak, kami ingin menanyakan tentang perihal debus di padepokan ini. Mungkin pertanyaan yang pertama itu apa sih sejarah dan ataupun asal usul debus itu, mungkin bisa langsung aja. Kalau debus itu sejarah Banten, semua Banten itu pasti debus itu apal. Cuman yang punya debus itu harus mempunyai ilmu, lahir maupun batin, maupun ketebalan, maupun kebatinan. Itu harus benar-benar, nggak sembarangan orang yang kotor-kotor. Harus sukses supaya orang-orang lihat itu, oh betul orang Banten begini. Soalnya kan orang-orang negeri itu kan sering ya, kalau orang Banten itu sukses, jadi nggak biasa-biasa ini dan itu. Harus benar-benar sejarah itu digunakan, ilmunya atau apanya di bidang pengajian maupun bidang apapun itu bersatu padu. Jadi nggak boleh sebut Pager Banten itu bersatu padu gitu. Jadi nggak boleh ini perguruan ini enggak, harus kita lurus, dijunjung martabat Banten itu sukses gitu. Pak Haji Muhammad itu bukan ini ya, terus pabrik-pabrik maupun di apa juga sejarah-sejarahnya digunakan. Alhamdulillah. Maka ketahuilah, di dalam membicarakan asal-usul kesenian tradisional debus, kita tidak dapat melepaskan diri dari membicarakan masalah kedatangan, persebaran, serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Apa kaitannya antara kesenian debus dengan agama Islam? Tentu jawabannya adalah karena di dalam kesenian debus itu terselip di dalamnya unsur-unsur agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Dan memang yang menjadi dasar ilmunya adalah dari kitab Al-Quran. Dan debus sebagai suatu kesenian tradisional di daerah Banten merupakan kesenian yang tumbuh dan berkembang pada waktu para penyebar agama Islam di Indonesia menyebarkan agama Islam sebagai agama baru di kalangan masyarakat. Setelah kita ketahui bagaimana proses kedatangan dan persebaran agama Islam di Indonesia, maka kita kembali kepada masalah asal-usul kesenian debus yang erat kaitannya dengan agama Islam. Kata debus sendiri kemungkinan besar berasal dari bahasa Arab
karena dalam bahasa Arab adalah kata dabbus, yaitu untuk menyebut semacam senjata besi yang ujungnya runcing dan bundar hulunya. Pendapat ini dapat dibenarkan kalau kita hubungkan dengan alat yang dipergunakan dalam kesenian. Debus yang juga menggunakan alat dari besi yang runcing. Alat ini digunakan untuk menyiksa ataupun melukai tubuh para pemain. Pertunjukan pencaksilat biasanya merupakan adegan pertama dalam pertunjukan kesenian debus. Dua orang persilat sedang memperlihatkan kemahiran bersilang tanpa menggunakan senjata tajam. Secara pasti memang sulit untuk mengatakan di mana pertama kali kesenian debus ini timbul dan tumbuh. Mengapa sulit untuk mengatakan hal tersebut? Karena kesenian ini tidak hanya ada di daerah Banten saja, akan tetapi dapat juga kita temui di daerah lain seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan bahkan di daerah Maluku. Tentu saja dalam permainan kesenian tadi antara satu daerah dengan yang lain tidak sama, akan tetapi ada perbedaan di dalam hal kegiatannya. Meskipun demikian, pada prinsipnya adalah sama, yaitu dengan menggunakan dasar agama Islam. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak proses latihan ini untuk menjadi seorang debus itu? Jadi untuk proses pelatihan debus ya, untuk pelatihan debus itu untuk jangka yang lebih lama, bisa dibilang berbulan-bulan atau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, karena di prosesnya lebih gas dan kita harus mempunyai ilmu karakter nih. Jadi kita lihat karakter orang nih yang ada bakat, yang ada siap, kan bukan sembarangan nih tentang debus ya. Kita harus harus lapar, puasa. Jadi puasa tuh kurang lebih 41 hari ya Pak dia, 41 hari. Itu tanpa putus Pak? Tanpa putus. Dan ada lagi terus, puasa tuh bukan 41 hari doang. Jadi ada lagi mempelajari tentang debus lainnya, ada lagi terus. Banyak, yang diproses banyak sampai dia lulus, sampai seorang menjadi benar-benar pendekar Banten, debus. Pokoknya harus menjiwai tentang seni debus Banten gitu. Untuk menjadi seorang debus tentulah tidak mudah dan tidak gampang, dikarenakan banyak hal-hal ataupun tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk menjadi seorang debus. Itu proses yang memang cukup lama, berbulan-bulan, yaitu sampai kurang lebih 6 bulan. Dan di dalam 6 bulan itu seorang debus berpuasa 41 hari, dan tidak puasa itu saja, namun ada puasa berikutnya yang telah ditetapkan untuk menjadi seorang debus. Dan tidak sembarangan orang untuk menjadi seorang debus, karena calon seorang debus ini harus memiliki sifat-sifat ataupun karakter-karakter yang dimiliki oleh seorang debus, dan itu cukup memakan waktu yang cukup lama, sehingga calon seorang debus ini dapat menjiwai ataupun menikmati di dalam prosesnya untuk menjadi seorang debus di dalam kearifan lokal ataupun kesenian budaya Banten. Kemudian setelah
seorang calon debus telah melewati tahapan-tahapan yang harus dilewati seorang debus, maka jadilah ia sebagai pendekar. Mungkin selanjutnya yang ketiga pertanyaannya, apa saja sih yang perlengkapan yang digunakan dalam tujuan debus itu, peralatannya apa? Kalau untuk perlengkapan itu sangat banyak ya. Kalau yang disebutnya debus itu khususkan namanya almadad. Almadad tuh ya sejenisnya kayak paku kayu gitu ya, tapi ada runcing. Itu namanya almadad. Dia disebutnya debus. Kata orang dulu mah ininya kedebus. Itu Bantenan ya. Debus zaman sekarang manggilnya debus. Kalau dulu kan zaman apa namanya 10 tahunan Banten itu banyak kedebus bukan debus. Kalau sekarang kan debus simpel ya gitu. Nah itu namanya almadad. Tahu kan almadad ya, yang posisinya kita dipantek ke perut, itu namanya almadad gitu. Apa sih Pak perbedaan debus ini dengan seni bela diri? Perbedaan Antara debus dengan seni bela diri. perbedaan bela diri dengan debus itu sangat beda. Sangat beda. Kalau kita bela diri namanya olah gerak, persilatan, itu bela diri ya. Iya namanya bela diri, yang model kayak contoh gini kan bela diri ya. Nah kalau perdebusan itu pengisian tetap. Itu perdebusan tuh adanya pengisian badan yang tadi diceritakan tentang debus tuh ada yang dia puasa 41 hari dan seterusnya. Kalau bela diri dia seperti anak-anak, ada tingkatan. Jadi kalau setelah udah bisa bela diri, nah saya seorang pimpinan, kita harus support ke anak murid. Kalau udah meranjak dewasa atau udah kuat fisik ataupun batinnya, nah kita ambil orang tersebut, murid tersebut diambil, kita rawat, apakah siap, apakah udah menjiwai tentang perdebusan atau pengisian. Kalau udah siap beliau anak murid, oke, dalam tahap pengisian 1 bulan, 2 bulan sampai 6 bulan lebih gitu. Perbedaan antara debus dengan seni bela diri lainnya tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, yaitu debus itu merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya daerah Banten dan Jawa Barat. Berbeda dengan seni bela diri lainnya seperti karate, taekwondo, ataupun kungfu, debus itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Yang pertama, debus itu berasal dari akar budaya yang kuat di Indonesia. Sementara seni bela diri lainnya itu berasal dari negara lain seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok. Kemudian tujuan utama pada debus ini awalnya merupakan bagian dari tradisi, ritual ataupun pertunjukan untuk hiburan dan keagamaan. Sedangkan seni bela diri lainnya umumnya digunakan untuk pertahanan diri, kompetisi ataupun latihan fisik. Dan dari segi teknik ataupun gerakan tentu memiliki perbedaan. Debus tidak hanya tentang keterampilan bertarung, tetapi juga melibatkan pameran kekuatan fisik, seperti menahan panas, menusuk tubuh dengan benda tajam tanpa terluka, atau menunjukkan kebal terhadap api. Sedangkan seni bela diri lainnya lebih fokus pada teknik serangan dan pertahanan dalam situasi bertarung. Meskipun memiliki perbedaan yang signifikan, baik debus maupun seni bela diri lainnya memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting
serta dapat menjadi sarana untuk pengembangan diri dan hiburan. Yang terakhir Pak, pertanyaan dari kami itu bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang debus? Untuk masalah masyarakat di sekitar atau lingkungan saya sendiri ya, Kampung Ampel, Desa Pengampelan, itu sangat, untuk masyarakat tuh sangat supportnya luar biasa, mendukung luar biasa gitu. Adanya padepokan seni silat Debus Pager Banten yang namanya apa, supaya untuk apa namanya, kesenian yang ada di Banten nih tidak punah gitu. Jadi harus mempererat silaturahmi. Pokoknya contohnya masyarakat tuh wah luar biasa bagus karena ada padepokan di lingkungan. Terus untuk masalah anak-anak nih, contoh modelnya anak murid kita apabila olahraga gerakan silat ya, bela diri, itu orang tua di sini tuh ya sangat berterima kasih karena mengurangi pergaulan yang bebas. Ya modelnya contoh kayak main HP, ya model kayak permainan segala macam itu tetap banget lah. Itu agak mengurangi. Nah itu. Berarti masyarakat sekitar ini sangat antusias dalam mempelajari debus. Supportnya pun tidak kalah dengan yang ada apa ya, tentang debus ini. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak jawab. Kami dari kelompok 5 kurang lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.